warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah nanti enten guys gambar wawancara tentang ibu mata kuliah usul fikih. Nggih. Iki permasalahan kontemporer yang berhubungan dengan usul fikih. Zaman modern ini kan penggunaan teknologi kan sangat benar-benar nih ya. Apa? Dibutuhkan sekali. Salah satunya adalah penggunaan HP. Nah, kita kan berkirim pesan itu jarak jauh kan bisa kayak video call seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam pernikahan, salah satu pengantin ini berhalangan untuk hadir, apakah bisa untuk dengan video call atau maksudnya hukumnya itu gimana? Apakah tetap sah atau enggak? Salah satu syarat nikah itu kan harus ada pengantinnya, ya kan? Pengantin itu lengkap. Kalau zaman dulu ya harus hadir di satu majelis itu. Tapi karena sudah kecanggihan teknologi, sekarang yang namanya hadir dalam satu majelis itu bisa secara live dengan virtual, termasuk Zoom atau live apa begitu kan termasuk. Nah, salah satunya ketika video call itu harus otomatis seperti kita sedang berhadapan. Ditengok dari sisi hukum fikihnya itu menurut hemat saya itu bisa menjadi sah. Karena video call itu kan langsung, bukan rekaman ya. Artinya kita seperti berhadapan langsung dengan orangnya. Kalau memang udzur, ada sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di majelis itu sangat syar'i sekali, maka itu bisa digunakan, ditetapkan hukumnya sah akad nikahnya itu. Ya. Itu menurut saya. Menurut hemat saya. Jadi menurut pandangan fikih yang saya ketahui itu sah-sah saja. Seperti kita transaksi jual beli contohnya. Kalau dulu transaksi jual beli itu harus face to face, penjual dan pembeli, ada barangnya, ya kan? Dulu harus benar-benar nyata. Nah, benar-benar nyata, barangnya ada, penjualnya ada, pembelinya juga ada, sehingga transaksi terjadi. Saya beli buku ini misalkan, kemudian sang penjual, ya silakan saya jual dengan harga sekian. Seperti itu. Nah, teknologi sekarang adanya aplikasi-aplikasi jual beli online itu kan tanpa adanya face to face dengan penjual pembelinya, hanya deskripsinya sekian begini. Nah, tapi kembali lagi kan semua itu ada bai'ul gharar. Sejak dulu itu juga ada jual beli yang penipuan juga ada. Nah, sampai sekarang pun juga ada. Eranya digitalisasi yang tidak jujur juga ada. Itu kan lain lagi hukumnya. Tapi kalau berbicara hukum itu sah dan tidak, transaksi seperti itu jawabannya sah. Nah, seperti halnya akad nikah tadi, selagi memang live, artinya tidak rekaman. Misalkan videonya saya rekam video dulu, saya di sini, ya bagaimana mungkin menjawab akad nikah kalau tidak live? Ya, yang terpenting itu kan ketika ijab qabul itu dilafatkan, langsung disauti secara langsung, dan itu menjadi sah. Nah, jadi hadirnya pengantin itu berarti secara virtual, tetapi talafut akad nikahnya kan live langsung, yang menjadi tolak ukur ini. Ya, sehingga menurut saya ya sah-sah saja. Kalau misalnya
kan kemarin kan ada pandemi COVID. Ya. Terus apa? Ijab kabulnya itu nggak bersentuhan tangan gitu, nggak Ya. itu apa tetap sah atau enggak? Bersentuhan tangan dengan siapa? Ya, maksudnya antara Penghulu, walinya dengan pengantin itu tadi. Oh, sah saja. Yang menjadi sah tidaknya itu bukan ukuran berjabat tangan. Ya, jadi ketika syarat akdun nikah, angkah tuka wa zawatuka itu, kemudian lafadz itu diucapkan oleh wali nikah. Kalau memang walinya yang menikahkan, kalau penghulu diwakilkan kepada penghulu, yang penghulu yang mengucapkan. Kemudian disahuti secara langsung, ya sudah sah. Nah itu, jadi ukurannya adalah syarat akdun nikah ini dilafatkan sesuai dengan kalau walinya tadi, dan disahuti dijawab langsung pula tanpa menyentuh, tidak masalah. Itu kan termasuk syarat sahnya nikah, menyentuh berjabat tangan, bukan. Jadi ya sah-sah saja tanpa menyentuh, yang penting langsung disahuti. Nggak boleh terjeda kalimat lain, terjeda diam saja, itu nggak boleh akad nikah itu. Jadi harus langsung. Nah, langsung. Begitu angkah tuka wa zawwatuka makhtubataka fulanah binti fulan bil mahri alati sholat, misalkan halan, langsung dijawab qabil tu. Begitu halan qabil tu. Jadi nggak ada jeda sama sekali. Ini sah sudah. Nah, tanpa menyentuh jabat tangan tidak masalah. Ya. Kalau kan di masa yang dahulu kan nggak ada zaman digital, digitalisasi. Kan harus ketemu gitu. Mungkin ada perbedaan ulama kayak gini tuh nggak boleh, ini tuh nggak boleh gitu. Itu gimana nanti? Ulama kontemporer itu kan selalu berijtihad, ijtimai namanya, ijtihad secara konsensus, mensikapi perubahan zaman. Maka kalau mengacu pada hasil ijtihad ulama terdahulu, maka ya harus face to face seperti ini. Face to face seperti ini. Zaman dahulu tidak ada digitalisasi, bagaimana mereka berfatwa tentang sesuatu digitalisasi, kamu barangnya tidak ada. Bisa berfatwa tentang metode digitalisasi era modernnya, ya ulama modern lah yang berfatwa, yang berijtihad. Maka memang secara afdol, yang paling utama ya harus hadir di majelis itu secara ruhaniyah wa jasadiyah bahasanya. Jadi secara physically and ruhaninya ya harus di situ. Pengantin ya harus ada di majelis itu. Nah, ini yang paling afdol. Nah, tapi kan semua itu mungkin karena ada sesuatu hal. Nah, al-asbab inilah yang dalam usul fikih. Al-asbab itu bisa dijadikan hujjah, menjadikan lahirnya hukum baru. Itu. Jadi al-asbab dalam bahasa usul fikih al-illah, ilat hukum. Ilat hukum itu bisa merubah hasil hukum sesuatu hal. Nah, itu dalam usul fikih seperti itu. Jadi kalau menurut hemat saya ya ulama-ulama itu untuk era sekarang pendapatnya ya yang lebih afdol ya hadir di majelis itu secara nyata. Tapi kalau ada sebab yang bisa dibenarkan menurut syariat, misalkan entah itu perkuliahannya sedang ujian skripsi pas misalkan, atau ujian tesis pas, bagaimana bisa ditinggalkan waktu nih ujian misalkan kalau di dunia pendidikan, atau sedang tugas dinas yang memang tidak bisa ditinggalkan atau bagaimana, itu boleh menurut hemat saya. Jadi pendapatnya ya tetap kalau yang ekstrim ya, ulama yang ekstrim ngapunten ya mungkin tidak setuju dengan hal ini. Akad nikah ya harus
hadir. Itu yang termasuk ekstrim. Jadi cuma dasarnya mereka saya kurang menyelami lebih jauh, mungkin ya sekedar dasarnya pokoknya akad nikah ya harus ada pengantin laki-laki dan perempuan di majelis itu. Jadi tak gak iso diongkek blas bahasanya. Soalnya kan kalau setahu saya ya dari yang tidak ada kan emang mengharuskan untuk bertemu secara langsung di majelis tersebut. Ini tetap hukumnya tetap sah nih. Tetap sah. Kalau misalkan begini loh, pengantin putri tidak di tempat akad nikah, di kamar misalkan, nah itu loh sah. Nah, ini kan menunjukkan, padahal kan nggak kelihatan kan. Nah, itu saja sah. Itu contoh sederhana bahwa artinya tidak kudu jewejer antara pengantin laki-laki dan perempuan. Itu bukan syarat sah loh. Duduk jejer pengantin laki-laki dan perempuan itu bukan syarat sah dari akad nikah itu. Yang penting memang ada, benar-benar ada. Kalau bisa ya semajelis di situ, artinya semajelis itu tidak harus jejer. Untuk balik boleh, satu nih untuk kamar, gak kelihatan atau di ruang tengah. Tidak masalah. Nah, ini mengisyaratkan bahwa termasuk video call tadi kan live. Hadirnya di situ, tapi jasadnya kan sebenarnya jauh di sana. Nah, gitu. Oke. Jadi apa ya? Hukumnya tetap sah. Ya. Kalau misalkan ini nggak darurat gitu, misalkan aku nanti mau VC aja gitu, nggak harus banyak orang yang ketemu, mau video call aja sama keluarga gitu, tapi nggak darurat, itu tetap sah atau tidak? Nah, ini yang nggak boleh. Nggak ada al-hukmu. Ini kaidah fikih, al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ini kaidah usul fikih gitu. Hukum itu berlaku berdasarkan adanya ilat hukum yang berlaku, yang terjadi. Kalau memang disengaja tidak hadir, bukan karena sesuatu hal yang bisa dibenarkan menurut syariat, ya nggak boleh. Itu namanya merekayasa hukum. Waras-warasan berarti, maaf dalam tanda kutip, niatnya untuk menikah gak temenan. Nah, dalam tinjauan ilmu yang lain, wong hadir di majelis saja kok nggak mau sih? Nggak ada alasan yang dibenarkan menurut syariat. Nah, kalau sakit misalkan, waktunya akad nikah sedang diinfus di rumah sakit, bagaimana kita datang? Nggak bisa. Video call bisa, boleh, karena memang ada ilat hukum yang membenarkan untuk tidak hadir. Tapi kalau disengaja, yo bisa hadir, bisa datang. Kok nggak datang? Wis video call saja. Nah, ini menurut saya ya menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah karena tidak ada ilat hukum yang membenarkan tindakan itu. Kalau misal orang itu belum tahu hukumnya gitu Pak, itu apa tetap intinya misalkan udah tahu hukumnya itu harus nikah lagi? Hukumnya dia nggak tahu. Iya. Kalau terlanjur video call, terjadi akad nikah video call, tapi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya nggak sah gitu ya. Ya dia di situ kan ada apa ya, penanggung jawab yang mengakad nikahkan. Jadi itu semua itu bertanggung jawab itu akhirnya secara hukum syariat itu. Bertanggung jawab atas misalkan si orang ini tetap berpendirian pokoknya sudah sah. Akhirnya ngapunten digauli lah istrinya. Loh yang nanggung dosanya kabeh ya yang ada di majelis itu termasuk si pengantinnya. Nah, karena apa? Dia sebenarnya bisa hadir kok nggak hadir. Gitu. Jadi semua ada konsekuensi tanggung jawab secara hukum dan secara moral sebenarnya. Lapo kok gak dikon teko? Nah, sang waline, kemudian orang tuane si pengantin, yang laki-laki kan nggak wajib wali. Lapo kok nggak harus diobrak? Begitu.
Nggih. Jadi hukumnya tetap sah kalau misalkan nggak ada halangan atau gimana itu harus bertemu kalau Mm-mm, bisa. mm-mm. Ya, udah ya Pak, kita aja gimana nggak banyak-banyak. Oh, atan. Penting kan kita sudah tahu kalau itu emang hukumnya udah sah gitu loh. Ya.